Terima kasih Tomo. Yang lain boleh dong nyalain kameranya. Oke, terima kasih ya. Costa, Tomo, Bayu, Pujita, Marsal, Mbak Fisti, Enrico, Alfian, Rauli, Raja, Saputra, Alif, Gania, Rahmat, Sultan Ferdi, Said, Muhammad Rafi, Mila, Irwanto, Yosi, Edo, Mikel, Alga. Yang lain gimana nih? Gustaf, Anissa, Denny. Terima kasih ya yang nyalain kamera. Shakira, Waka Waka. Terima kasih dan nyalain kamera. Oke, hari ini teman-teman tampaknya Anda sangat menantikan agar luring ya. Kemarin kurang lebih banyak sekali yang bertanya, Pak, apakah besok kita kuliah luring atau enggak? Saya ambil positifnya berarti Anda semangat sekali untuk tatap muka berarti ya. Entah apa atau ada berharap ada ketemu siapa ya. Hei, Costa, oh lagi cabut bulu hidung nih. Panjang sekali bulu hidungnya. Oke, selamat pagi teman-temannya. Salam sejahtera untuk kita. Jadi kita kalau nggak ada namanya Ibu Wira ataupun agenda UTS, UAS, kita daring ya. Seperti itu, atau nanti saya informasikan. Tapi kalau perkuliahan daring itu bukan maunya bapaknya ngasih informasi mendadak, bukan maksudnya. Karena Ibu Iranya juga menginformasikan keberangkatannya pastinya jam berapa, kapan nyampe-nya. Itu belum diinformasikan malam juga. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba mau ngajar ya gitu. Sehingga nanti kalau ada daring, kemudian nanti saya informasikan ke ketua kelas atau ke GCR ya, dan kontak-kontak lainnya. Oke, hari ini kita minggu ke-9, kita akan membahas tentang manajemen ruang lingkup dalam proyek maksudnya, manajemen ruang lingkup atau yang seputaran yang berkaitan dengan dalam proyek itu sendiri, stakeholdernya, pihak-pihak yang terkait, kapan akan mengadakan diskusi atau meeting, kemudian menyusun work breakdown sistemnya atau WBS. Nah, kemarin yang bertanya terkait apa ya, tugas besar itu belum fix untuk spesifikasi tugas besarnya. Jadi masih kita diskusikan, tapi tugas besar itu berkaitan dengan yang pernah kita bahas itu adalah project charter ya. Tugas besarnya mana itu project charter, tapi spesifikasinya belum difixkan ya, lagi disusun. Tapi terkait materi yang buat tersebut boleh saya share nanti ya. Untuk spesifikasinya belum, nanti teman-teman sudah bentuk tim ya, sudah kita ramein ya di grup ya. Sorry, materi sudah saya share semua ya. MPTI. Oh ya, sebelum kita masuk materi, ada yang teman-teman ingin tanyakan terlebih dahulu hari ini?
Pak, saya Pak mau bertanya Pak. Ya, Muhammad Maulana gimana? Ini mungkin out of topic Pak, terkait jadwal perkuliahan Pak. Hmm, Rupanya pas setelah saya PRS, kan sempat kemarin itu kepental kelas di MBD. MBD-nya ganti kelas kepental. Jadinya apa tumburan jadwal IMK Pak di hari ini. di hari Itu ini? apa? IMKRD Pak kelas Bapak. Apakah MKRB. itu Ya tumburan gimana? kelas MBD-nya Pak Meda? Nah itu gimana Pak? Apakah saya bisa ngikutin kelas RB? RB untuk biar jadwalnya nggak tumburan apa gimana Pak? Oh ya, jadi solusi dari saya ya karena sudah masa PRS ya nggak mungkin lagi apa pindah jadwal, udah itu namanya nggak mungkin mengarahkan teman-teman untuk tidak kuliah ya. Jadi solusi dari saya boleh ikuti kelas RA ya. Eh, eh RA Pak Andre ya. Tapi kalau Anda RB. berkaitan dengan saya biar nggak ribet ya, nggak ribet maksudnya saya harus koordinasi dengan dosen pengampu kelas RA. Jadi baiknya Anda ikut kelas RB saja ya. Iya, nah itu Tapi ntar absennya di mana Pak presensinya? Di absen, pertemuan yang RB atau RD? oh iya absennya isi ikut di RB ya. Karena akan jika saya filter berdasarkan kelas ada enggak ya. Oke Pak, terima kasih Oke, Pak. gitu ya. Tetap Baik Pak, rajin terima kuliah kasih. ya. Nah, tapi kelas RB sudah pagi kemarin kuliahnya. Ya rencana hari ini masih, kan karena kemarin masih bingung Pak apakah bisa atau tidak. Dan emang baru ketemu Bapaknya di hari ini, di kelasnya baru menanyakan hari. Kalau kemarin masih dual meet gitu Pak. Ya, ya, ya. Kalau kelas RB itu lagi agendanya dosen Unsri yang ajar ya. Jadi boleh join di kelas RB. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi kalau yang berkaitan kelas saya semua bisa saya cari. Dia nggak ada di kelas RC, saya searching di kelas RB berarti. Tapi kalau beda dosennya nanti saya harus koordinasi juga. Ya. Begitupun teman-teman lainnya yang bertabrakan kalau solusinya dari kelas saya boleh ikut kelas saya yang lainnya asalkan eh, tetap kuliah ya tetap kuliah. Saya share screen ya. Sebelumnya ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ada lagi? Belum ada ya? Eh, Kita langsung saja. Sebenarnya ini materi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ketiga ya. Jadi ini ibunya minta tolong disampaikan kembali atau direview kembali ya materi ini terkait project management di knowledge area. Tapi sedikit koreksi saya pada slide ini sebenarnya ini bukan 9, tetapi 10 knowledge area ya. Jika Anda buka lagi di materi minggu ketiga memahami peran masing-masing knowledge area karena kita akan berkaitan dengan area-area yang terlibat ya seperti manajemen waktu, stakeholder ya, lihat ke terhubungan setiap areanya dan siklus atau tahapan pada pengembangan suatu proyek ya. Ini hanya 9, tapi lengkapnya ini 10 penulis area ya. Ini project integration ya. Ini lengkapnya di sini ya. Oke.
Ini kalau kita di sini di materi pertemuan ketiga nih. Ini dibuka kembali ya. Area-area yang terlibat itu ada 10 ya. Meliputi manajemen integrasi, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas SDM, titik Anda, kemudian komunikasi, resiko, kemudian pembelian ini adalah pengadaan, ya, dan manajemen pemangku kepentingan. Nah, ini slide-nya sama persis ya. Nah, ini di project management, project integration management. Ini bagian project manajemen yang meliputi proses yang diperlukan, ya, proses-proses yang diperlukan sehingga adanya integrasi di sini atau keterhubungan yang berkaitan untuk menjamin koordinasi dari berbagai elemen. Koordinasi berbagai elemen. Ini poin pentingnya di project integration ini agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan adanya koordinasi yang terintegrasi elemen-elemen dalam prosesnya, meliputi pembuatan project plan ya, yang terintegrasi dan koordinasinya agar ada konsisten di seluruh rencana. Nih, membuat project plan ya, membuat rencana proyeknya, kemudian mengeksekusi proyek tersebut, rencana proyek tersebut, kemudian melakukan project plan tersebut termasuk aktivitas-aktivitas yang cakupnya yang ada di dalam sesuai dengan rencana. Terintegrasinya jika ada perubahan, integrasi kontrol, mengkoordinasikan perubahan antar seluruh bagian proyek yang ada jika ada perubahan tersebut ya di sini, mengkoordinasikan perubahan antar seluruh bagian. Jadi itu dari integration management. Terkait scope ya, ruang lingkup ya. Ruang lingkupnya di sini meliputi proses yang diperlukan ya. Jadi poinnya pada scope manajemen ini seluruh pekerjaan yang diperlukan atau pekerjaan yang diperlukan ini masuk dalam cakupan proyek. Proses-prosesnya dijelaskan, diuraikan sehingga dapat mencapai keberhasilan proyek. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dari sebuah proyek. Misalnya meliputi inisiasi. Inisiasi kan adalah perencanaan awal yang mengesahkan fase proyek, ya, dan perencanaan proyek ini menyusun dokumen statement sebagai dasar mengambil keputusan proyek lanjutnya. Kemudian mendefinisikan skop atau mendefinisikan ruang lingkup, ya, membagi diversitas, mendefinisikan skop bagian yang lebih kecil sehingga komponennya lebih manageable atau lebih jadi skop yang terlibat ya, dalam proyek ini kita bagi menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk dimanajemen. Kemudian diverifikasi dan dikendalikan. Ini formalisasi accepted project scope. Jadi verifikasi ruang lingkup yang terlibat terkait di dalam sebuah proyek. Mengendalikan apabila ada perubahan ruang lingkupnya. Ya. Kemudian di project time management ini terkait waktu pengerjaannya. Nah, di sini poinnya adalah pencapaian batas waktu pelaksanaan proyek. Manajemen waktu. Ini berkaitan materi kita minggu ini.
nanti kita ada WBS, karena proyek itu kan berbicara menstrukturkan langkah-langkah proyek kita menjadi bagian-bagian yang kecil, apa yang akan dikerjakan sampai proyek tersebut final, ya. Nah, terkait dengan waktu, di sini kita harus mampu mendefinisikan aktivitas atau kegiatan-kegiatan itu diuraikan di manajemen waktu dalam pengerjaan proyek. Itu harus mampu merekon aktivitas hingga memetakan berapa lama waktu yang dikerjakan dari setiap aktivitas. Kemudian menyusun aktivitas, menyusun aktivitas ini mulai dengan mengidentifikasi dan mendokumentasi ketergantungan antara aktivitas, mendokumentasikan keterkaitan antara aktivitas satu aktivitas berikutnya. Ada yang aktivitas itu kan belum yang masuk ke poin materi. Nanti contohnya aktivitas-aktivitas ini ada yang aktivitas yang baru bisa dikerjakan setelah aktivitas sebelumnya selesai, ataupun ada aktivitas yang memiliki ketergantungan, yaitu ya harus dikerjakan aktivitas sebelumnya baru bisa dikerjakan aktivitas berikutnya, ataupun ada aktivitas juga yang bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, yang tidak ada ketergantungan antar aktivitasnya. Itu nanti ada materinya, ya. Dalam penyusunan aktivitas itu kita harus mampu mendefinisikan aktivitas itu karena akan berkaitan dengan waktu. Kemudian estimasi durasi ini karena kita telah mendefinisikan aktivitas, maka kita akan mengestimasi periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas masing-masing. Di setiap aktivitas, mulai dari ketika Anda membuat menyusul, pertama awalnya proyek tersebut, kita akan berbicara dengan kebutuhan fungsional, non-fungsional, atau user requirement-nya, ya. Kemudian setelah SKPL selesai, kemudian Anda buat project charter, kemudian membuat WBS, kemudian turun deh nanti kalau di proyek sesungguhnya nanti Anda menguraikan aktivitas di dalam proyek-proyek tersebut. Kemudian estimasi waktu ini yang terkait durasi tadi, ya, sehingga kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sesuai dengan agenda waktu yang ditentukan. Kemudian dari memperkirakan waktu, ya, atau estimasi waktu ini, kita ke menyusun schedule, menganalisa urutannya. Kayaknya Anda mengembangkan sebuah proyek, Anda awalnya merancang, ada yang kepikiran merancang antarmuka, ada yang merancang database, kemudian beberapa aktivitas, ya, testing, kemudian pengujian, ya, testing atau pengujian, kemudian membuat dokumen laporan, kemudian manual booknya, itu sudah beberapa aktivitas. Nah, beberapa aktivitas tersebut disusun sesuai dengan urutan aktivitas, dan setiap aktivitas tersebut akan memiliki rentang durasi lama pengerjaan. Itu termuat di dalam WBS. Dan kebutuhan resource atau sumber daya yang menyusun dalam schedule proyek tersebut. Dan guna dari manajemen waktu ini adalah pengendalian schedule ini mengendalikan apabila ada perubahan, kemudian ataupun schedule ini keterurutan dalam menyelesaikan proyek, ya. Kalau dalam pengendalian ini adalah
mengendalikan apabila ada perubahan. Jadi kita bisa memperkirakan harusnya mengerjakan aktivitas B, tetapi aktivitas A ini ada perubahan. Nah, jadi di sana kita bisa mengatur waktu, apakah ada perubahan dari perkiraan awal, ataupun ada usaha lebih untuk agar aktivitas-aktivitas berikutnya tidak terganggu atau mundur, ya. Seperti itu ya. Bila ada pengendalian, ada perubahan di tengah kita mengerjakan atau pengembangan sebuah proyek. Ini cost karena ini menyangkut biaya, jadi mengestimasikan budget ya, manajemen keuangannya. Jadi manajemen ini cost ini meliputi proses yang diperlukan. Poin pentingnya ketika diselesaikan dengan budget dan disepakati. Ya, diselesaikan dengan budget atau dengan anggaran yang disepakati. Meliputi perencanaan resource, menetapkan resource atau personal, peralatan, materialnya dalam pengembangan sebuah proyek. Apa saja yang dibutuhkan, sumber dayanya, kemudian jumlah yang digunakan dari setiap aktivitas. Nah, dari perencanaan inilah kita dapat mengestimasi biayanya. Cost-nya membuat perkiraan biaya dari resource yang diperlukan. Anda memerlukan peralatan apa, kemudian Anda memerlukan material apa, ya, person apa, kemudian dari estimasi peralatan ini, kemudian waktunya, kita baru bisa memperkirakan biaya, berapa perkiraan biaya. Kemudian cost budgeting ini mengalokasikan seluruh estimasi biaya ke masing-masing. Jadi seluruh biaya yang diestimasikan sesuai dengan aktivitas-aktivitas. Ini pengendalian cost ya. Jadi ada pengendalian cost-nya sama seperti aktivitas sebelumnya. Mengendalikan apabila ada perubahan budget proyek. Karena ada perubahan misalkan proyeknya, maka biaya yang telah ditetapkan di awal ini bagaimana agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu ya. Jadi mengendalikan perubahan estimasi biaya dari proyek tersebut. Kemudian project quality management terkait kualitas yaitu poin pentingnya adalah pemenuhan kebutuhan proyek quality. Karena berbicara dengan bagaimana proyek yang kita kembangkan itu memenuhi kebutuhan klien Anda. Meliputi rencana kualitas, mengidentifikasi standar kualitas yang relevan pada proyek, kemudian pada penjaminan kualitas, ya, setelah kita merencanakan, jaminannya adalah kita mengevaluasi terlebih dahulu seluruh performa dari proyek. Secara rutin memberikan kepastian bahwa proyek akan memenuhi standar, ya, baik itu diuji, kemudian validasi. Kemudian pengendalian kualitas ini memantau hasil proyek spesifik. Ya, proyek Anda telah selesai, apakah sesuai dengan standar dan relevan, dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab atau jika ada masalah. Ya. Sorry. Saya ambil ini dulu.
Kemudian lanjut ya, Project Human Resource Management. Ini bagian project yang meliputi proses yang diperlukan terkait mengefektifkan tim Anda atau human resource-nya atau personal yang terlibat. Jadi kan kita bekerja di dalam tim ini kan mengerjakan sebuah proyek ini Anda punya tim. Bagaimana ini dimanajemen dengan baik terkait penempatan penugasannya, pembagian perannya, agar efektif terkait pengerjaannya, ya. Sehingga kalau tidak efektif, ya, itu akan menyebabkan biayanya akan bertambah, waktunya akan lama pengerjaannya, ya. Karena personal ini, tim Anda akan terkait penggajian, terkait tugas dalam estimasi waktu pengerjaannya. Sehingga dalam manajemen itu, tim itu harus mampu kita efektifkan dengan baik. Terkait pembagian peran-perannya, menugaskannya si A di bidang apa, sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi meliputi di manajemennya ya, dalam manajemen resource ini, sumber daya manusia ini, perencanaan organisasional, yaitu mengidentifikasi, mendokumentasi dan menetapkan aturan, kemudian tanggung jawab dan melaporkan keterkaitan. Akuisisi stafnya mendapatkan human resource yang diperlukan untuk ditugaskan pada proyek tersebut. Kita kan dapat proyek, dapat diidentifikasi, didokumentasikan bagaimana tanggung jawab antara staf yang akan kita kerjakan, apa hasil output dari setiap perannya, baru deh kita merekrut staf atau tim Anda, membangun tim Anda, orang-orang yang terlibat. Setelah kita tahu dokumentasi atau identifikasi proyek yang kita buat, Anda bangun tim, Anda mungkin bisa di bidang program, ya. Maka Anda mungkin mencari anggota tim Anda yang mahir di database-nya, ada yang desainnya, seperti itu. Bagi peran seperti itu. Sehingga peran atau tupoksinya masing-masing itu kita bisa tempatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, ya. Kemampuan masing-masing anggota dalam tim. Setelah kita mengakuisisi tim, jadi kita membangun tim nih, ya. Membentuk kemampuan individu dan kelompok guna untuk meningkatkan performasi proyek. Tujuannya adalah proyek ini terpenuhi performanya, sehingga kemampuan dari tim ini bisa mengerjakan proyek. Kemudian communication management. Nah, ini dalam pengembangan proyek kita kan ada memerlukan informasi data, ya. Jadi ini project communication management ini terkait proses yang diperlukan untuk menjamin pembentukan, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan dan informasi proyek yang sesuai dengan dan tepat waktu. Terkait komunikasi ini akan berkaitan dengan informasi seputar proyek, mulai dari menginisiasi proyek, membentuk proyek tersebut, mengumpulkan data, ya, yang diperlukan, menyebarkannya, dan menyimpan informasi tersebut. Nah, itu membutuhkan komunikasi, baik itu komunikasi di dalam tim ataupun dengan stakeholder.
Meliputi perencanaan komunikasi, menetapkan informasi, kebutuhan komunikasi. Ya, stakeholder di bidang siapa yang membutuhkan informasi apa, ya, kapan dibutuhkan, bagaimana disampaikan. Nah, itu di perencanaan komunikasi. Ini nanti kita singgung lagi nih turunannya di materi minggu ini. Pendistribusian informasi membuat informasi dibutuhkan yang available untuk stakeholder yang dengan cara tepat waktu. Kemudian setelah dia pendistribusian di pelaporan informasinya adalah menyimpulkan dan menyebarkan informasi termasuk status kemajuan pengukuran dan forecastingnya terkait dengan bagaimana progresnya, bagaimana performanya, kemajuannya, karena terkait manajemen komunikasi, baik itu di dalam tim maupun kita melakukan meeting dengan stakeholder yang terlibat, atau apakah itu klien Anda. Pengakhiran, pengakhiran ini pembentukan atau pengumpulan dan penyebaran informasi pada fase-fase formal. Jadi ketika proyek berakhir, bagaimana pembentukannya, mengumpulkannya, dan informasi itu disebarkan. Nah, kemudian terkait resiko, prosesnya diidentifikasi, ya. Resiko itu dia identifikasi, dianalisis, dan pemberian tanggapan yang sistematis atas proyeknya. Jadi, kita tahu ada setiap resiko dan proyek itu ada. Tapi kita harus mampu memanajemen resiko. Manajemen resiko itu mungkin mengidentifikasi resiko yang mungkin sering terjadi, resiko yang sering terjadi, dianalisis, kemudian memberikan tanggapan yang ini terkait pengendalian, apakah pengendaliannya ini bagaimana meminimalisir ataupun menghindari risiko tersebut. Misalnya manajemen risiko itu di dalam proyek itu apakah bisa diperkirakan seberapa sering ataupun seberapa besar dampak risiko. Itu ya terkait dengan project risk management. Kalau teman-teman lebih lanjut ya, seperti pada perusahaan-perusahaan itu pengendalian risiko itu contohnya misalkan perusahaan itu di karyawannya yang bekerja di apa namanya dengan pengendalian risiko menggunakan alat pengaman, pakai helm, pakai sepatu, alat-alat pelindung lainnya, itu untuk memanajemen risiko, meminimalisir dampak risiko. Bahkan perusahaan itu misalkan manajemen risikonya adalah mengalihkan risiko ke pihak lain. Nah, yaitu dengan contohnya dengan mengasuransikan karyawannya ataupun perusahaannya diasuransikan. Itu bagaimana memanajemen risiko. Tapi itu dalam konteksnya perusahaan yang konstruksi misalnya. Jadi di sini balik lagi di sini ya. Nah, jadi prosesnya mulai dari mengidentifikasi resiko tersebut, baik kita itu resikonya dampaknya besar atau kecil atau rentang waktunya, ya. Kemudian dianalisis ini resiko berdasarkan dampak dari aktivitas apa, ya. Dan tanggapannya ini adalah tanggapan terkait dengan manajemen atau pengendalian dari risiko.
Jadi memaksimalkan probabilitas dan konsekuensi dari happens positif, kemudian meminimalisir probabilitas dan konsekuensi happens atau akibat yang dirugikan dari pencapaian objek yang subjektif yang dari proyek tersebut. Memaksimalkan pengendalian yang sehingga bisa meminimalisir dampak. Mulai dari ini meliputi perencanaan manajemen risiko, mulai dari menetapkan pendekatan rencana aktivitas pengelolaan risiko, ya seperti itu. Mengidentifikasi risiko yaitu menetapkan risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan dan karakteristiknya apa saja. Kemudian analisis risiko kualitatif ini melaksanakan analisis kualitatif dari risiko dan kondisi untuk menentukan prioritas dampak terhadap objektif proyek. Kemudian analisis risiko kuantitatif ini mengukur probabilitas dan konsekuensi atau dampak dari risiko dan meminimalisir dampak dari objektif proyek tersebut. Lanjutannya dari manajemen risiko ini mulai dari perencanaan risiko respon, antisipasinya ya, mulai dari menyusun prosedur SOP seperti itu, teknik untuk meningkatkan peluang, mereduksi ancaman risiko terhadap objektif proyek ya. Itu dari perencanaan pengendalian respon terhadap risiko sudah didokumentasikan ya prosedurnya. Misalkan dalam pengembangan proyek waktu yang diperkirakan itu melebihi jika kesesuaian saat pengerjaan, saat eksekusi waktu. Bagaimana itu tersusun dalam prosedur ketika ada risikonya adalah terkait waktu yang molor. Kemudian lanjut ya terkait dari manajemen risiko ini memantau dan mengendalikan risiko. Nah, memantau sisa-sisa risiko apakah akan muncul lagi, kemudian mengidentifikasi risiko-risiko baru di dalam manajemen risiko, kemudian mengeksekusi rencana pengurangan risiko dan mengevaluasi aktivitas dalam proyek life cycle dalam pengembangan proyek saat berjalan. Ini project procurement management ini poin pentingnya adalah dari proses ini adalah mendapatkan barang-barang dan layanan bagi proyek di luar organisasi pelaksana. Ini yang terkait pengadaan, ya. Yang terkait barang-barangnya yang dibutuhkan. Perencanaan pengadaan ini menentukan apa dan kapan diadakannya, mulai dari perencanaan permintaan, membuat dokumentasi kebutuhan, mengidentifikasi resource potensi. Ini kamera saya mati-mati ya. Betul. Yang lain boleh dong tetap nyalain kamera. Kemudian perencanaan permintaan ini menyusun draft ajuan kalau kita di kampus itu kan perencanaan pengadaan, itu pengadaannya misalkan pengadaan Labtech 5 yang saat ini. Labtech 5 itu sudah dibangun tapi belum ada komputer.
Jadi membuat dari perencanaan permintaan ini membuat dokumentasi kebutuhan, yaitu membuat neraca LHP-nya, kemudian mengidentifikasi pengadaan barang yang dibutuhkan, mulai dari mengumpulkan stakeholder yang terlibat, misalkan dari tim pengadaan, kemudian siapa saja yang akan menggunakan lab tersebut, ya. Akan prodi apa saja, kemudian diidentifikasi proyek tersebut, mulai dari peralatan yang dibutuhkan, speknya, ya. Sehingga kebutuhan produk ini diidentifikasi resource dan potensialnya. Kemudian mengajukan permintaan, mendapatkan penawaran atau proposal yang memadai. Kita mampu mendeskripsikan produk yang dibutuhkan, identifikasi, kemudian mengajukan permintaan. Baik itu ada proposal dari perusahaan yang masuk untuk pengadaan komputer, ini bisa seperti itu. Kemudian pemilihan resource, yaitu memilih pemasok potensial. Itu misalkan banyak CP atau PT yang menawarkan produknya melalui proposal yang masuk. Bagaimana memilih pemasok yang potensial, mulai dari mengidentifikasi pemasok tersebut, ya. Kemudian mengadministrasikan kontrak. Jadi pemasok baru deh dibuatkan kontrak kesepakatan untuk mengelola pengadaan itu. Itu terkait dengan misalkan di ITERA, kemudian CP atau PT atau rekanan yang mengadakan yang dipilih untuk menjadi pemasok, ya. Kemudian kontrak itu kan ada rangkum atau ada akhirnya, ya. Merangkumkan kontrak termasuk penyelesaian seluruh item kontrak. Apa saja yang disepakati, baik itu speknya, kualitasnya, ya, sesuai dengan kontrak yang disepakati di awal. Jadi dirangkumkan termasuk penyelesaian seluruh item-item yang tertuang dalam kontrak. Itu di tim pengadaan. Ini jika dipetakan ini sama seperti yang kita sampaikan, tapi ini 9. Nah, lengkapnya ada di sini teman-teman. Yang kita sampaikan di sini. 10 knowledge area, ya, atau yang terlibat di sini, ya, bahwa di dalam manajemen itu mengikuti 10 bidang pengetahuan. Manajemen integrasi, ruang lingkup, waktu, biaya, SDM, komunikasi, ya, resiko, kemudian pengadaan, kita sampaikan tadi, dan yang terakhir itu yang kurang di dalam slide sebelumnya itu manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, itu jika dipetakan di dalam mapping, perannya apa di 10 knowledge area tersebut dengan rencana pengembangan proyeknya. Rencana sesuai dengan proses dari pengembangan proyek. Ya, ada 5 yang mesti ingat, ya. Inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, and controlling, kemudian closing project. Nah, dari 10 tahapan tersebut, mulai dari inisiasi apa yang dikerjakan, kemudian planning, membuat schedule-nya, kemudian dieksekusi dari setiap 10 tahapan tersebut, apa closing project dari setiap. Nah, yang kita kerjakan, ya, dari proses ini. Ini bisa Anda buka lagi di pertemuan ke-3.
Ya, seperti itu ya. Itu terkait proses dalam manajemen proyek ya. Knowledge areanya atau bidang pengetahuan yang harus terlibat ya, dan proses-prosesnya. Artinya dalam manajemen proyek itu dari 10 knowledge area ini, 10 bagian bidang ini nanti diuraikan di materi-materi kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kemana ya? Nah, ini materi kita yang kelima ini ada terkait dengan manajemen ruang lingkup. Nah, proses dalam manajemennya, ruang lingkup di dalam proyek, mulai dari inisiasi ya, tahap inisiasinya, inisiasi proyek itu sendiri apa, kemudian stakeholder yang berkepentingan atau pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat ini mulai dari kita tahapan, mulai dari pihak yang berkepentingan ya, pihak yang berkepentingan ini mulai dari kita inisiasikan siapa sponsor kita, seberapa sering kita menemuinya, untuk mengidentifikasi pihak yang berkepentingan tersebut. Kemudian ada kick-off meeting atau menjadwalkan rencana untuk diskusi atau meeting terkait progres, penyampaian progres, ya, mulai dari perencanaan ya, sampai dengan progres dan mempresentasikan hasil proyek Anda. Kemudian yang kelima, perencanaan proyek. Nah, ini berkaitan dengan rencana proyek yang telah diinisiasi. Jadi perencanaannya apa saja, mungkin ada beberapa poin. Kemudian di keenam kita breakdown system. Nah, jadi kita aktivitas-aktivitas dalam pengerjaan proyek tersebut di breakdown atau disusun, diurutkan sesuai dengan aktivitas keterurutannya, kemudian membuat estimasi waktu. Ini di materi ini ada materi BBS ya. Tujuan dari manajemen ruang lingkup ini ya, menjelaskan tahap inisiasi proyek yang menentukan batas ruang lingkup, waktu, biaya. Nah, batas dari skop tersebut, waktunya, biayanya apa, sponsor, manajemen proyek, dan breakdown system. Kemudian tujuan yang berikutnya memilih dan memulai proyek. Knowledge areanya mulai dari inisiasi proyek hingga outputnya. Ya. Halo, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini kemana nih? Tetap ada? Tetap Anda pantau? Yang lain ini kalau nggak ada respon ini berarti dipertanyakan ini. Oke, yang ketiga, bisa lanjut ya. Terima kasih ya untuk tanggapannya. Nyalain kamera. Yang ketiga, mengidentifikasi daftar pihak yang berkepentingan dalam proyek. Stakeholder Anda atau klien Anda, kemudian ya, seluruh stakeholder yang terlibat. Meliputi nama, posisinya, jabatannya, apakah dia
khususnya di internal di dalam proyek kita atau eksternal, jabatan dan peran atau jabatannya di dalam proyek. Itu kita identifikasi. Ya, mulai dari nama, siapa sih orang ini, posisinya sebagai apa ini, klien Anda atau sebagai sponsor yang mendanai proyek ini dari internal atau eksternal, jabatannya apa, itu harus diidentifikasi. Kemudian mengagendakan rapat yang tujuannya untuk memulai pelaksanaan proyek dan menentukan agenda dan agenda penyampaian progres. Ada rapat mingguan mungkin atau setiap tahapan kali ada meeting. Gunanya adalah apa? Gunanya adalah untuk pengendalian, meninjau sejauh mana proyek berjalan dan kesesuaian. Kemudian yang kelima, memberikan panduan pada saat pelaksanaan proyek dan mempersiapkan dokumen rencananya. Dan yang keenam, metode untuk mendefinisikan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Aktivitas-aktivitas tersebut diuraikan sehingga bisa mengestimasi waktu, sumber daya, itu di WBS, sumber daya dan estimasi biaya. Itu di breakdown. Ini poin-poin yang akan kita bahas, 5 tahapan pre-inisiasi proyek. Ya. Proyek tersebut diinisiasi atau identifikasi. Inisiasi proyek itu sendiri apa, kemudian yang poin yang ketiga, daftar pihak yang berkepentingan, meeting, perencanaan proyek, dan work breakdown sistem. Nah, tahap pre-inisiasi, tahap awal dalam menginisiasi proyek yang Anda kerjakan, ya, menentukan aktivitasnya, ya, aktivitasnya menentukan batasan ruang lingkup proyek ini mengerjakan batasan waktunya, ruang lingkupnya, batasan waktunya, biayanya, itu yang ditentukan. Ya. Di awal, di inisiasi awal, kemudian mengidentifikasi sponsor proyek. Mengidentifikasi sponsor ini adalah yang mendanai proyek Anda. Sponsor di sini bukan sponsor 2 kelinci, bukan. Sponsor di sini adalah dalam proyek Anda yang membutuhkan proyek. Sehingga dia disebut sponsor, yaitu akan mendanai. Kemudian memilih manajer proyek. Setelah diinisiasi, siapa orang yang kompeten di dalam pengerjaan proyek ini yang Anda tunjuk di dalam tim untuk menjadi manajer. Ya. Kemudian membangun sebuah aktivitas bisnis atau bisnis case untuk sebuah proyek. Mereview proses dan ekspektasi dari pengelolaan proyek dengan manajer proyek. Menentukan apakah proyek dapat dibagi menjadi 2 atau lebih kecil. Maksudnya di sini ketercapaian misalkan di dalam tahapan 1 proyek ini, apa yang setelah dicapai kemudian yang berikutnya. Itu ditentukan. Nah, ini layaknya Anda nanti mencari punya klien, inilah yang dilakukan Anda di dalam tim. Ini kalau yang ambil PTI itu sudah minggu keempat lalu dilakukan. Mereka mencari klien, permasalahan kliennya, bentuk tim, walaupun secara tidak langsung yang dipilih menjadi ketua dalam kelompoknya itu adalah manajer proyek, karena harus mampu mengkoordinir timnya dengan baik. Kemudian sekarang lagi menyusun SKPL. SKPL minggu lalu terakhir dibuat, kemudian membuat WBS. Sama seperti itu.
Ya, kemudian poin yang kedua dari materi kita, proyek inisiasi, menginisiasi proyek itu sendiri. Tujuan dari inisiasi adalah untuk memilih dan memulai sebuah proyek. Memilih dan memulai sebuah proyek. Mulai dari penulis areanya, ya, integration, ya 10 yang terlibat tadi ya. Dan di tahap inisiasi ini adalah kita membuat project charter. Outputnya ya project charter. Ya. Kemudian di komunikasi manajemen, mengidentifikasi stakeholder atau pihak yang terlibat, yang nama, jabatan, posisi, ya, perannya di dalam project. Kemudian output dari identifikasi ini, Anda telah stakeholder atau pihak tersebut telah kita petakan, telah terregister maksudnya di sini ya, sehingga kita mampu dalam manajemen itu strategi, ya. Strategi mulai dari strategi penjadwalan meeting, seberapa sering kita menemuinya, seperti itu, ya. Itu terkait dengan komunikasi. Ini contohnya daftar pihak yang berkepentingan tersebut atau stakeholder Anda. Mulai dari June planning ini adalah CIO. Ini adalah internal. Jabatannya adalah sponsor yang mendanai, maka kontaknya ada. Contohnya kontak email ataupun kontak lainnya silakan. Ya, yang berkepentingan proyek stakeholder yang terregister yang Anda bentuk. Erika Bell posisinya PMO direktor, ya posisinya di internal, tapi jabatannya ada project manager. Ada kontak yang bisa dihubungi. Dari pihak-pihak yang berkepentingan ini, teman-temannya telah diidentifikasi. Inilah hasilnya, maksudnya hasil yang telah teridentifikasi itu yang stakeholder tersebut terregister seperti itu. Sehingga kita stakeholder ini tahu posisinya, jabatannya, perannya apa. Ini contoh sederhana. Kemudian dari stakeholder yang terregister ini kita mengagendakan meeting. Rapat meeting atau rapat itu tujuannya adalah menyatakan bahwa proyek itu dapat dimulai dilaksanakan, mulai dari proyek pengembangan awal, tahapan awal yang dilakukan, sampai dengan tahapan proyek Anda. Agenda dari meeting ini memperkenalkan pihak yang terlibat di dalam proyek Anda, menginformasikan latar belakang proyek, struktur organisasi di dalam tim Anda, ruang lingkup, waktu, biaya. Nah, itu yang disampaikan, poin-poin yang disampaikan di dalam meeting, ya, meeting awal tersebut. Kemudian mendistribusikan langkah-langkah berikutnya. Mendistribusikan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian mulai dari perencanaan proyek. Setelah kita meregister, kita menjadwalkan kick-off meeting-nya, poin penting yang ada dalam meeting-nya apa saja ini, ya, perencanaan proyek. Isinya tujuan utama dari perencanaan proyek, ya, adalah untuk memberikan panduan saat pelaksanaan. Memberikan panduan saat pelaksanaan. Isi dokumen yang tersebut, ruang lingkup, ya, pernyataan ruang lingkup, anggota tim
proyek Anda, beserta jabatan, perannya, hasil kerjaannya apa. Ini posisinya sebagai manajer, dia akan bertanggung jawab di bidang apa. Ini kalau yang di dalam knowledge area tadi atau bidang yang di manajemen, ini di bidang di resource ya. Karena terkait tim, dalam tim Anda harus kita petakan proyek apa ini, kemudian bagi peran, bagi tanggung jawab, dan kerjaannya si A akan menghasilkan apa, kerjaan si B akan menghasilkan apa. Kemudian setelah proyek diidentifikasi ruang lingkupnya, menjelaskan anggotanya, kemudian menyampaikan work breakdown structure. Struktur rencana aktivitas dalam pengembangan proyek Anda. Kemudian jadwal dalam bentuk Gantt chart. Kemudian resiko yang prioritas. Resiko memberikan beberapa list, ya, daftar resiko yang diidentifikasi dan menyampaikan pengendalian. Kemudian sampai di sini dulu, ada yang ditanya? Belum ada ya? Nah, Belum, Pak. terkait WBS ya. WBS itu sendiri atau breakdown system itu adalah singkatannya WBS, menguraikan atau membagi proyek secara detail terkait dengan aktivitas hierarki. Aktivitas tersebut diuraikan dan di mana setiap aktivitas ini dialokasikan kepada siapa, peran tanggung jawab di dalam tim. Di sana akan ada kolom selain nama aktivitas, PIC-nya, dalam tim Anda yang akan mengerjakan. Ini terkait dengan pada daftar 2 ini ya, di daftar 2 ini siapa PIC-nya, anggota di dalam tim Anda, tanggung jawabnya apa, hasilnya apa. Nah, maka di kolom tersebut berisi kepada siapa tanggung jawab tersebut, dari aktivitas A, siapa aktivitas B, siapa, dan hasilnya apa. Sehingga kemudian berikutnya adalah estimasi setelah kolom PIC-nya atau penanggung jawabnya. Kolom berikutnya adalah estimasi waktu. Nah, prinsip dari WBS itu sendiri atau faktor ini adalah pemecahan atau menguraikan pembagian pekerjaan aktivitas ini ke bagian yang lebih kecil atau menjadi sub-sub kegiatan. Jadi sub-sub kegiatan. Ini manfaat WBS ya. Jadi tahapan analisis WBS ini digunakan untuk memastikan akurasi terkait dengan akurasi estimasi waktu ya, dan kelengkapan dari semua personil proyek. Karena di situ di WBS ini memuat perannya di dalam proyek tersebut, siapa yang bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian dijadikan sebagai dasar anggaran penjadwalan. Ya, karena setelah aktivitas ada nama aktivitas, kemudian siapa yang bertanggung jawab, estimasi waktu, kemudian outputnya apa, dan perkiraan waktu penjadwalan tersebut, estimasi waktu, kemudian outputnya, dan sehingga dapat memperkirakan anggarannya dari sana. Kemudian sebagai alat kontrol pelaksanaan proyek, ya kan, WBS tersebut. Sehingga kalau dalam pengerjaan proyek, itu ketika meeting itu sudah WBS.
breakdown sistem struktur maksudnya yang terjadwal pada minggu ini agendanya itu yang disampaikan pada minggu ini apa yang dihasilkan dan itu yang meeting yang dilakukan setiap minggunya kalau di mata kuliah PKI. Meetingnya mengenai progresnya. Mereka akan tahu WBS-nya sejauh apa yang dikerjakan pada minggu ini. Ada kendala di sana meeting diskusi. Ini produk Microsoft Project untuk kita memanajemen proyek bisa menggunakan Microsoft Project, Sana, Basecamp, Link, Smartsheet, Bright Trello, Ozo Project, Giza, Workzone, dan ini berdasarkan survei ini di tahun 2016 ada 10 top 10 ya, top 10 yang atau aplikasi atau software yang bisa kita gunakan dalam manajemen proyek. Microsoft Project atau MP ini adalah suatu manajemen proyek perangkat lunak program yang kita install, kemudian ini adalah sebelumnya dikembangkan dan dijual diproduksi oleh Microsoft dan dirancang dalam membantu kita dalam manajemen proyek. Jadi kalau yang menggunakan Excel itu masih standar sekali ya. Dalam mengembangkan rencana, menetapkan sumber daya dan tugas-tugas mulai dari pelacakan kemajuan ini terkait dengan progres ketercapaiannya ya. Karena memuat aktivitas-aktivitas yang diuraikan waktunya ya. Kemudian pengelolaan anggaran juga tergambar dari WBS ini dengan adanya aplikasi ini dan menganalisis beban nih. Karena menganalisis beban ini terkait karena estimasi waktu ya, waktu kemudian sumber daya yang diperlukan. Juga Microsoft Project ini merupakan tools perangkat lunak atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mengelola manajemen proyek. Manajemen software proyek ini berperan dari fase perencanaan, mulai dari pembuatan outline, WBS, bisa digunakan, dan membuat kolom breakdown struktur ini atau WBS ini, mulai Anda mengisi di kolom task name, ya. Nama aktivitas Anda, nama tugas Anda, kemudian mengelompokkan pekerjaan, ini aktivitasnya apa saja, kemudian dikelompokkan. Kemudian menentukan tanggal proyek. Karena di kolom berikutnya ada estimasi waktu ini. Apakah satuannya apakah mingguan atau bulanan. Seperti itu. Kemudian durasi, mulai adanya start dan finalnya. Kemudian predecessor dan membuat hari libur. Itu tergambar di WBS. Ya. Itu kolom-kolom yang dimuat di dalam WBS. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini contoh pengerjaan TA. Contoh WBS pengerjaan tugas akhir. Halo? Bisa Anda lihat di sini? Nah, ini di sini ya,
Kita mulai dari sana. Ini sebenarnya masih ada lagi ya. Ini adalah mulai dari inisiasi, perencanaan, eksekusi ya, kontrol, final atau closing proyek. Kayaknya proyek itu seperti ini. Ini timeline, ini Gantt chart-nya. Apa nama aktivitas pekerjaan Anda? Misalkan ini contoh sederhana yang dilakukan di tugas akhir, ya, tugas akhir. Maka di tugas akhir ini dikerjakan dengan lama perkiraan waktu, durasinya 179 hari dari inisiasi awal atau mulai sampai dengan final atau finish dari proyek Anda. Ya, layaknya TA itu adalah proyek Anda. Kan kita setelah Anda tahu TA Anda, kan diinisiasi. Inisiasi ini kan terkait mulai dari aktivitas dari inisiasi tersebut, mencari masalahnya, mencari instansi yang Anda ambil judulnya, seperti itu ya. Inisiasi awal dari TA Anda, ya. Yang akan ditulis, yang akan dimuat di dalam proposal rencana penelitian. Mulai deh tahu instansi atau instansi yang akan kita bekerja, yang kita akan ambil atau kita angkat jadi topik TA. Inisiasi ini diperkirakan memakan waktu 25 hari. Kan 25. Mulai dari karena akan mengurus izin. Mengurus izin itu layaknya Anda datang ke prodi, mengisi form izin surat apa itu namanya? Surat pengantar izin penelitian, karena sering tidak bisa selesai dalam 1 hari, ya, yang akan menandatangannya dari ke jurusan, ya. Setelah diketahui dosen pembimbing ke jurusan, kemudian ada persetujuan dari perusahaan. Layaknya harusnya sering ya, kalau kita era menyurat, ya dari instansi pun memberikan tanggapan, yaitu surat persetujuan, sama juga dapat surat balasan, itu diperkirakan estimasi waktunya 3 hari. Melakukan survei. Nah, survei ini ke lokasi ataupun melakukan wawancara dengan si klien Anda atau instansi atau pemilik atau pegawai di tempat instansi yang kita akan angkat di TA tersebut. Kemudian dari Google, kemudian dokumen-dokumen kepentingan TA, untuk kepentingan TA. Dalam 14 hari tersebut, dokumen-dokumen untuk kepentingan TA ini kalau diuraikan lagi, mulai dari Anda mendownload mendownload pedoman ya, membuat dokumen keperluan TA ya, lembar bimbingan seperti itu ya, dalam pembahasan tersebut. Kemudian Anda menyusun di dalam dokumen TA tersebut proposal, latar belakang, manfaat, tujuan, ditulis dokumen-dokumen keperluan TA tersebut. Itu perkiraan waktu dan kapan mulai dan akhirnya. Nah, dari tanggal 2 di bulan April sampai tanggal 19. Ini contohnya ya. Ini ada 14 hari estimasi pengerjaan proposalnya. Namun sering kita nggak tahu ya gimana prosesnya.
Jadi kita kalau ngambil topik tersebut, baiknya memang harus kita survei langsung, bukan perkiraan eh, dari kacamata atau dari sisi si si mahasiswa yang akan mengambil TA. Jadi sering yang bimbingan sering ditanyakan ini permasalahannya apa, Anda telah melakukan survei apa. Jadi saya pernah ke sana, Pak. Saya melihatnya bahwa di sana belum ada sistem. Nah, jadi itu belum kuat untuk dijadikan sebuah permasalahan kalau kita belum melakukan survei langsung ataupun dapat informasinya itu menurut kita itu tidak bisa dipertanggungjawab. Sehingga di dalam itu ya kita dapat permasalahan instansi atau klien Anda itu setelah Anda melakukan observasi langsung, survei langsung, atau wawancara di sana. Jadi seperti itu, karena untuk mendapatkan masalah selama ini apa yang dikerjakan, bagaimana proses selama ini, apa kendala selama ini yang menyebabkan misalkan keterlambatan ataupun kendala di instansi tersebut. Itu dari wawancara. Baru itu bisa diangkat, dituangkan di dalam proposal, di dalam dokumen TA ini, ya. Itu dituangkan dalam proposal. Jadi seperti itulah kira-kira proses. Setelah menginisiasi, mulai di perencanaan planning. Setelah inisiasinya, ya, maka dari planningnya, analisa permasalahan, mencari baik dari 12 hari ini, baik Anda mencari mengelola data hasil wawancara tersebut, ya. Kemudian ataupun Anda mencari referensi terkait, ya, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, seperti itu. Ya. Kemudian baru sudah tahu masalah, baru punya tujuan, ruang lingkup, batasan, manfaat di situ. Itu yang dilakukan di perencanaan. Kemudian menentukan studi literatur, metode yang dipilih. Studi literatur ini terkait materi yang terkait ataupun penelitian terdahulu, dan metodenya ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang diambil, kemudian rencana untuk pengujiannya, metodenya itu ditentukan perkiraan dalam waktu 6 hari. Kemudian jadi deh dalam 6 hari itu dituangkan bimbingan, intens, dan proposal di eksekusi di proposal TA ini maju deh dulu di Sempro, ya, proposal. Kemudian dieksekusi di sini perkiraan program itu dikerjakan. Karena setelah proposal ini mungkin ada seminar proposalnya, mendapatkan masukan, dapatkan ujian ataupun mendapatkan catatan dan pembimbing dari penguji, baru dia dieksekusi. Dieksekusi ini perkiraan waktunya, ya, 91 hari, maka akan diberi warna hitam ini, garis hitam. Perkiraan waktu ini, estimasi satuan waktunya ini 12-13 Mei, ya, perkiraan waktunya misalkan di bulan 7 tanggal 18 sampai tanggal 6 bulan 8. Itu, atau artinya 14 hari pengerjaan. Periode pengerjaannya. Atau hari berikutnya, atau hari berikutnya menentukan tools yang digunakan, konstruksi, ya, atau pengerjaan dari proyek Anda.
konstruksi ini 60 hari ini ya yang buat sistem ataupun yang buat produk ya, pengerjaannya. Maka disinilah di dalam konstruksi ini pengerjaan inilah melakukan bimbingan. Nah, di konstruksi ini ada bimbingan dalam mingguannya, ada mendapatkan masukan. Baru deh hasilnya adalah TA-nya. TA-nya ini adalah laporan TA-nya dan aplikasi yang dikerjakan tersebut. Seperti itu. Baru deh aktivitas berikutnya setelah dieksekusi, ya, konsultasi lagi. Jadi itu contoh WBS pada tugas akhir ya teman-teman. Ini contoh simpelnya yang dikerjakan. Ini umumnya WBS tersebut ini yang contoh bentuknya ya. Metode dalam mendefinisikan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sebuah proyek dasar, karena WBS ini dasarnya adalah estimasi waktu, alokasi sumber daya, dan estimasi biaya. Nah, di sini ada dikelompokkan kalau di DA tersebut ya, inisiasi apa, planning apa, eksekusi apa ya seperti itu ya. Nama proyeknya, ini kodenya. Kemudian durasi waktunya, durasi waktu yang dikerjakan berapa hari. Kalau ini adalah aktivitas utama, kemudian turun ke 1.1, 1.1.1 lagi. Ini adalah sub kegiatan dan di bawah sub kegiatan aktivitasnya turunannya, turun lagi ke sub aktivitas. Itu kita harus mampu memberikan aktivitas-aktivitas ini. Ya. Dari sehingga aktivitas ini memuat beberapa hari estimasi waktu. Kalau yang di atasnya ini adalah proyek secara utuh. Misalkan Anda membuat sistem informasi pelayanan rumah sakit. Dalam proyek inisiasinya apa? Misalkan Anda membuat rancangan permukaan, kemudian eksekusi, itu ada sub-sub kegiatannya. Ini waktunya, kemudian start ini adalah waktu mulai pengerjaannya. Ini waktu finishnya atau akhir dari sub aktivitas ini, ya, sub aktivitas. Misalkan estimasinya 5 hari, maka dari tanggal 2 bulan Desember sampai dengan tanggal 8. 3, 4, 5, 6, 7. 8 itu sudah output. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya contoh WBS dan jadwal proyek. Sehingga yang dilakukan setiap minggunya, misalkan Anda punya agenda meeting dengan kick-off meeting dengan klien, sejauh mana atau kapan jadwal meeting tersebut ya dibuka WBS jadwalnya. Ya, misalkan pada minggu ini kita ketemu di minggu ke-2 bulan Januari. Jadi Anda melaporkan apa saja yang akan disampaikan, diantaranya adalah menyampaikan ini pada minggu ini progresnya sejauh apa kendalanya. Kemudian apabila ada pergeseran atau perubahan atau jadwal yang mundur, itu yang dibahas di meeting ya teman-teman ya. Jadi ini contoh WBS secara umum. Seperti itu. Gunanya apa? Gunanya ini tahu ya, Anda bisa tahu adalah agar bisa memanajemen waktu pengerjaan proyek. Oke, berikutnya ada yang ingin ditanya, silakan.
Ada yang ditanyakan, silakan. Nah, belum ada ya? Kemudian definisi resiko proyek. Ini kita ulang lagi nih resiko. Resiko ini tidak pasti ya. Ini resiko tidak ada yang kita inginkan, ya. Tapi tidak bisa kita prediksi. Ya. Kemudian resiko ini tidak pasti bila terjadi memiliki pengaruh, baik itu pengaruh positif atau negatif terhadap dampaknya, baik itu minimal satu proyek, baik itu resikonya terkait dengan waktu, biaya, ruang lingkup, kualitas, atau mutu dari proyek Anda. Karena itu risiko proyek. Waktu contohnya adalah estimasi waktu yang diperkirakan di awal dalam pengerjaan proyek itu lebih dari rencana. Biaya, perkiraan waktu, estimasi waktu biaya itu tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, sehingga ada perlu pengadaannya dalam pengerjaan proyek tersebut, perlu ada pengadaan, sehingga biayanya berubah. Itu resiko. Contoh kemudian ruang lingkup, di awal mungkin telah diidentifikasi skopnya, ya, ruang lingkup yang terlibat di dalam proyek Anda, tapi dalam pengerjaannya ada ruang lingkup yang terlupakan. Itu adalah beberapa resiko. Kemudian terkait kualitas resiko. Kemudian resiko ini mungkin memiliki satu atau lebih penyebabnya di dalam proyek. Sebab dari resiko. Bila terjadi memiliki satu atau lebih dampak. Nah, maka atribut kuncinya ketidakpastian, hasilnya positif dan negatif, sebab dan akibatnya apa, resiko ini diketahui di awal atau tidak, itu yang atribut kunci resiko. Nah, maka di dalam manajemen resiko, dalam pengendalian resiko ini prosesnya sistematis ya, untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Manajemen resikonya adalah proses sistematis yang dilakukan, tahu deh resikonya apa. Dari waktu, apa perkiraan estimasi waktu, mulai dari merencanakan risiko, mulai dari identifikasi rencana, analisis dampaknya atau penyebabnya, dan respon ini atau antisipasinya. Tujuannya adalah meningkatkan peluang dampak peristiwa positif atau resiko ini bisa diminimalisir di sini. Positif dan mengurangi peluang dampak risiko yang merugikan proyek. Proses yang terlibat adalah perencanaan manajemen risiko, pengendalian risiko. Proses berikutnya adalah identifikasi risiko tersebut, baik itu dari sebabnya, kemudian seberapa sering, gitu. Analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, kemudian membuat rencana respon risiko, dan pengendalian dan monitoring risiko itu sendiri. Itu dalam manajemen risiko yang dilakukan. Kemudian di dalam rencana manajemen risiko ini akan dibahas. Oh ya, ini nanti akan ada materi berikutnya terkait lanjutan dari manajemen risiko ini. Setelah kita inisiasi, ya, perencanaan manajemennya adalah proses ini memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko proyek tersebut. Ya, kalau risikonya terjadi, ya tidak bisa kita hindari, ya dihadapi, dan bagaimana manajemennya, memastikan tingkatnya,
tingkat dari resiko, ini tipe resiko, sudah besar, kecil, apa yang dirugikan. Visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan bagi proyek, bagi organisasi. Pastikan. Kemudian menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Menyediakan sumber daya dan waktu. Pihak atau tim yang bisa bekerja sama dalam proyek Anda ini, bagaimana timnya, misalkan estimasi waktu, molor nih, pekerjaannya berat, dan sumber dayanya ini, maka ada antisipasinya adalah penambahan tim, rekrutmen tim Anda, seperti itu. Ataupun dengan resiko yang ada, misalkan dari estimasi waktu, ya molor ya, kerjaannya berat nih, hingga Anda menambah tim dalam pekerjaan proyek, merekrut tim sumber daya Anda, hingga waktu yang mungkin akan mendekati batas aktivitas akhir dari sebuah aktivitas Anda, waktunya misalkan estimasi waktunya ini dengan bekerja di paruh waktu, menambah waktu pengerjaannya setelah. Nah, jadi di sini manajemen risikonya, perencanaannya itu, baik itu menambah sumber daya ataupun waktunya pengerjaannya, mengejar waktu selesai, mengejar deadline. Ini yang memadai dengan aktivitas manajemen risiko. Jadi kemudian menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Nah, itu di dalam manajemen risiko. Jadi itu ketika ada risiko di dalam pengembangan proyek, itu harus disepakati ya. Baik itu di saat pengendalian tersebut, dalam menghadapinya, dalam manajemen risiko, aktivitas yang dilakukan adalah misalkan terkait dengan waktu, bagaimana waktunya ini dipercepat dengan menambah sumber daya, ataupun dengan waktu ini hari libur dipotong dengan mengganti jadwal yang bergeser ini, seperti itu. Bisa seperti itu, dan itu yang dilakukan di dalam manajemen risiko. Karena apabila bergeser, tentunya itu akan bergeser. Tetapi di kenyataannya, kalau di contoh aktivitas kita ya di proyek, itu masih bisa diedit. Ya waktunya apabila bergeser, tinggal deh ditambah lagi waktunya, diedit lagi. Beda halnya kalau dengan klien sesungguhnya atau tim Anda menerima sebuah proyek, ya ada risiko seperti itu tidak bisa satu sisi saja atau satu pihak saja yang menyepakati perubahan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ini jadi apa yang dikerjakan di MPT ini sangat besar kaitannya dengan proyek yang nanti Anda kembangkan di dalam dikembangkan dengan tim Anda ya. Kalau di PT ini adalah miniatur atau contoh sederhana dalam pengembangan proyek ya, karena akan terkait akan membuat WBS, belum ada nih progresnya.
kemarin sudah minta ganja, proyek charter, SKPL. Bagi perannya, misalkan ini gimana nih tim. Nah, bagi kelompok nih. Mulai dari layaknya Anda. Contoh yang saat ini ya. Saat ini adalah minggu kelima. Minggu kelima kemarin. Di awal minggu keberapa saya bentuk kelompok? Di 6 September atau di minggu ketiga. Atau minggu ketiga. Ya. Kita itu bentuk kelompok. Mulai dari 2 minggu tersebut, teman-teman sudah kenal timnya, tim proyeknya. Kemudian bagi peran deh di dalam proyek. Ini progres jauh ini. Jadi mereka mencari klien. Klien ini layaknya sponsor yang akan mendanai proyeknya. Tapi sponsor di sini, kalau di sini bukan yang mendanai dalam proyek ini, klien yang dicari memerlukan sebuah sistem atau memerlukan sebuah aplikasi atau proyek yang bisa dikerjakan dalam estimasi sampai dengan akhir dari semester ini. Klien tersebut mungkin tidak mendanai, tetapi dalam bentuk memberikan penilaian, memberikan tanggapan, respon terhadap proyek. Jadi itu kliennya ya di sini. Karena kalau sesungguhnya klien tersebut akan banyak request-nya, sistemnya akan kompleks. Nah, ini mulai dari posisi atau lokasi dari kliennya, mencari jenis apa yang dibutuhkan klien tersebut. Klien tersebut memerlukan sebuah pangkat lunak human resource information system. Maka di dalam tim ini membagi peran. Nanti di peran ini baru sejauh ini sih progresnya ya, mencari klien dan membagi peran. Sekarang lagi menyusun sebuah ini timeline waktunya. Ya. Kemudian lagi menyusun melakukan analisa kebutuhan dari klien ya, dengan membuat SKPL. Kalau template BBS Ganjar atau project charter ya, yang ada kemarin itu. Di sini ada nanti. Tapi ini belum disepakati ya kalau di MPTI ini adalah contoh project charter. Ya, kemarin itu siapa yang nanya ya? Dwi Costa ya. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Nah, kurang lebih seperti ini project template. Ini tapi ini dokumennya saja. Tapi kalau sesungguhnya menggunakan aplikasi ini ya, kalau SKPL ini Anda ambil mata kuliah apa tuh? DRPL ya, maka perlu menguraikan apa ya, mendefinisikan kebutuhan klien ya, mendefinisikan kebutuhan klien mulai dari kebutuhan antarmuka, perangkat keras ya, perangkat lunaknya, apa yang dibutuhkan, kemudian kebutuhan komunikasi antarmukanya, kebutuhan fungsional non fungsional, nah itu yang dikerjakan. Jadi itu karena itu harus mampu didefinisikan di awal sebelum mengerjakan proyek. Baru deh membuat kaca waktunya. Karena targetnya sebuah proyek itu ini ya, syaratnya kalau saya
singgung tentang ini karena ini dalam bentuk apa ya? eh, Praktiknya langsung ya, praktiknya langsung. Karena di PTI ini adalah beberapa penerapan NPTI itu langsung. Mulai dari klien itu tidak boleh orang harus jelas ya, orang kayaknya Anda mencari klien, solusi yang diminta, kemudian klien ini berkomunikasi hingga akhir dan tidak kabur klien ini, kemudian dan memiliki 3 fungsi utama atau fitur atau proses bisnis yang dikerjakan dari sebuah proyek. Dan itu dituliskan di SKPN. Nah, jadi seperti itu ya untuk contoh pengerjaan sebuah proyek. Ini lagi apa terkait proyek atau pembelajaran kita di MPTI ini, kita kan sudah kalau MPTI ini kan tugasnya nanti kan adalah membuat proyek charter ya terkait itu. Mungkin Anda mencari klien, mendefinisikan kebutuhannya, dan nanti kalau WBS ini mungkin apakah ada praktik juga nanti lagi didiskusikan ya teman-teman. Seperti itu. Nih, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Presensi sudah ya? Untuk presensi yang udah tadi pakai Pocket nggak perlu pakai itu lagi atau gimana? Pakai form gitu. Tapi baiknya Anda presensi Google Form juga ya. Oke. Karena nanti akan direkap semua sih. Akan direkap semua. Sorry. Oh iya, ini kan kita kemarin itu apa namanya luring ya, luring kalau minggu keempat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Di materi ini saya share kembali. Yang lain gimana? Yang oke dari awal hingga akhir gimana? Udah pulas? Tidak ada yang ditanya ya? Belum ada ya? Oke, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti informasi nanti saya informasikan di PCR ataupun melalui di perantara teman-temannya ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini teman-teman. Apabila tidak ada yang ditanya, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, terima kasih untuk yang telah menyalakan kamera dan yang oke mungkin di depan nyala kameranya. Ya, jangan sampai hafalnya atau ingatnya karena si A tidak pernah nyalakan kamera sepanjang hidupnya. Wah, lucu sekali ya. Kayak gitu lah ya. Dan bercanda juga. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Sehat selalu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ayo mari, mari.